Utang menjadi masalah serius bagi banyak ibu rumah tangga. Kebutuhan sehari-hari yang mendesak, penghasilan yang tidak menentu, dan akses ke lembaga keuangan formal yang terbatas membuat sebagian dari mereka terpaksa meminjam ke rentenir. Utang tidak hanya soal uang, tetapi juga rasa takut, stres, dan kehilangan rasa aman. Dari kondisi inilah Mother Bank hadir, sebuah komunitas yang dibentuk sebagai ruang saling membantu, belajar mengelola keuangan, dan membangun kekuatan bersama agar para ibu rumah tangga dapat keluar dari jerat utang rentenir dan menjadi lebih berdaya. Karena yang terlibat tuh bukan kita aja ya. Kalau kita kan fokusnya lebih di musik, tapi ada beberapa orang yang terlibat seperti Bunga Siagian, terus Ismail Muntaha dengan Badan Kajian Pertanahan. Nah, awalnya itu tahun 2020 tuh mereka dua orang ini tuh mau residensi ke Inggris. Nah, karena waktu itu pandemi tidak bisa untuk berangkat ke sana gitu karena kan semuanya lockdown ya. Nah, pada akhirnya membuatlah sebuah bank yang berskala kecil yang melibatkan ibu-ibu atas, yaitu Mother Bank. Jadi kalau jadi nasabah mah tentu ya harus minjem uang sama melakukan aktivitasnya yang ada di Mother Bank gitu. Ada pembuatan apa namanya, tepung dari tepung moka, singkong, tepung moka, kayak nanam kayak gitu, nanam singkong di karangan rumah atau di wilayah desa sinilah. Terus selain itu juga latihan musik, membuat lagu, sampai pada akhirnya 2023 kalau nggak salah Mother Bank sebagai grup musik tuh alhamdulillah rilis mini album dengan tajuk Tanggung Renteng. Tanggung Renteng sendiri itu diambil dari istilah ketika hari itu harus bayar cicilan ke Bank Emok, ada satu orang yang nggak bisa bayar, nah itu harus ditanggung bersama, itu namanya Tanggung Renteng. Di lagu Mother Bank yang berjudul Pabrik, nah itu jadi realita di sini gitu mas. Di sini banyak kedatangan pabrik-pabrik, pembangunan kayak gitu. Ada dampak positif dan negatifnya juga kan di situ. Positifnya anak-anaknya bisa bekerja di pabrik. Negatifnya ya jalanan macet, lahan mungkin jadi sempit dan udara juga mungkin pengap kayak gitu mas. Karena kita kalau bikin lagu tuh kadang kita ngelihat apa yang kita lihat kan, yang dari tolehan kita gitu, kehidupan sehari-hari kita gitu. Itu juga liriknya dari ibu-ibu yang bikin. Kita kadang bikinnya kolektif, jadi satu persatu satu baris gitu, satu ibu-ibu satu baris. Kalau apa namanya desainnya emang ada namanya Ayu, dia yang bikin desainnya. Tapi kalau bagi kita jubah pink lebih ke feminis kali ya, perempuanan, terus peci tinggi tuh kayak harus mencapai cita-cita yang tinggi gitu. Sistem pinjamnya tuh ya kayak Bang Emok biasanya. Jadi per minggu bayarnya misalkan pinjaman 2 juta. Jadi setiap minggu bayar 50.000 sampai 40 minggu. Tapi kan itu harus ada modal berarti kan ya. Jadi biasanya yang kami lakukan segala aktivitas, contohnya manggung gitu misalkan, kita nyisihkan tuh uang manggung untuk kas. Untuk kasnya bisa berupa untuk bank buat pinjaman gitu atau buat aktivitas lain gitu. Ya kadang 30%, kadang 20% kita sisihkan untuk uang kas. 3. Modal kerja bukan untuk nasabah orang lain. Modal kerja bukan untuk nasabah orang lain. 4. Tidak memiliki lebih dari 3 pembayar. Pertamanya mah kita nggak sengaja. Tadinya kan kita ngumpul-ngumpul yang terjerat Bang Emok. Terus di situ datanglah Ibu Bunga sama Pak Ismail. Dia ngajak berkarya, belajar gitu. Kasih pinjaman juga tanpa bunga. Terus kita menanam singkong. Itu syarat nggak ada bunganya pinjamannya teh. Banyak belajar sih ya. Salah satunya main musik Mother Bank. Ibu-ibu yang dulunya gak bisa apa-apa sekarang mah sedikit banyak pengetahuan ya model cara nanam tanaman hidroponik kayak gini. Pupuknya nggak kimia, pakai organik, bikin sendiri. Baju-baju bekas bisa jadi siap pakai juga. Awalnya nanam singkong. Terus bisa dijadiin tepung moka
buat pengganti terigu ya, Mm-mm. terigu beras bisa buat rempeyek, Bikin bolu cake, bisa, iya. bisa bikin mie, Gitu. pangsit kayak gitu. Kayak nanam padi natural farming itu yang di sawah segitiga situ, ya tanpa kimia juga. Sama kayak ada museum Wakare Museum juga, Wakare. Ada festival juga, festival kayak gotong Wakare. rumah. Setiap tahun tanggal 16 Agustus dirayain. Sama ini yang baru, Warbeng. Alhamdulillah sih membantu membantu. banget. Terus berkurang lagi pinjam ke Bank Emoknya. Dulu mah kan mungkin hampir tiap hari ya, sekarang cuma ada 1-2. Jadi kalau mungkin bisa kita flashback ke belakang, Majalengka itu tahun 2019-2020 itu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan sebagai kabupaten kota kreatif subsektor seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu kan ada beberapa aktivitas ekonomi yang terlibat di dalamnya nantinya ya. Nah, ini muncul bibit-bibitnya nih. Salah satunya tadi contohnya Mother Bank itu. Jadi apakah Mother Bank adalah merupakan ekonomi kreatif? Pada prinsipnya kami di pemerintah Kabupaten Majalengka itu mendorong semua aktivitas, semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Majalengka, dimanapun itu masyarakat Majalengka, untuk mengembangkan kreativitasnya. Kalau support, dukungan terus kita berikan, tidak hanya Mother Bank ya, seluruh komunitas ekonomi kreatif yang ada di Majalengka. Saya pikir kalau bicara yang namanya support, dukungan tidak hanya berupa materi gitu ya, tapi juga bisa berupa dukungan-dukungan lain sepanjang itu mampu dan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Mother Bank ini adalah berbeda dengan perbankan pada umumnya karena uang yang dimanfaatkan oleh pendirinya, oleh foundernya itu dari sistem ekonomi itu eksogen, ya, variabel eksogen yang menggerakkan awal. Jadi tanpa itu tuh tidak ada starternya gitu. Nah, yang uniknya di sini, kalau perbankan itu kan suplainya adalah rumah tangga yang punya kelebihan uang kemudian menabung. Nah, tapi di Mother Bank ini, ibu-ibu yang jadi kliennya, yang jadi nasabahnya itu mengumpulkan uangnya dengan tidak menabung, tapi bekerja dari usaha inilah yang kemudian hasilnya itu digunakan untuk sumber keuangan untuk menutupi hutang emak-emak ini ke para bank emok itu ya. Resiliensi itu kan daya kenyal ya, serangannya itu kan dari lilitan utang. Jadi itu muncul dari motif sosial. Dalam referensi ilmu ekonomi ada namanya Kenneth Boulding. Beliau menulis buku judulnya Economy of Love and Fear. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi ekonomi cinta dan ketakutan. Cinta itu adalah sebuah bentuk investasi sosial ya. Jadi selain di-attract oleh insentif ekonomi gitu ya, tapi di situ ada rasa yang ditanamkan pada anggota dan itu berjangka panjang kan itu. Menentukan keberlangsungan partisipasi daripada ibu-ibu atau emak-emak ini. Itu berbeda dengan perbankan pada umumnya, di mana ketersediaan stok uang itu dari rumah tangga yang menabung. Berbeda saya lihat. Kalau yang membuat mereka kuat tadi inisiatif, kemudian rasa cinta dari foundernya, dan ada unsur kreativitas art di situ ya. Nah, ini yang membedakan dengan koperasi. Dampaknya saya kira positif, membantu program kesejahteraan di desa itu kan ya. Bahkan ada multiplier atau efek pengganda daripada perputaran uang di Mother Bank-nya itu. Ini bagus sebetulnya, akan menyaingi meskipun keputusan suku bunga seperti BRI kan dari pusat ya. Tapi setidaknya masyarakat kan tentu akan memilih insentif yang lebih besar, yaitu di semacam Mother Bank ini kan. Kalau melihat nature-nya itu cukup di tingkat lokal. Kalau nanti ke tingkat yang lebih luas itu jadi bergeraknya jadi perbankan seperti biasanya kan, keunikannya menjadi hilang. Justru itu menginisiasi sistem ekonomi yang sehat. Jadi orang yang punya uang yang kemudian untuk memperoleh untung besar kemudian dia memilih untuk bisnis rentenir, itu opportunity cost-nya kan jadi gede. Harusnya mereka termotivasi untuk menginvestasikan uangnya pada usaha yang produktif. Ya, betul.
efektif banget. Efektivitasnya kan emak-emak ini kan direkrut untuk bekerja ya. Makanya itu bentuk dasar bank yang unsur sosialnya sangat kuat. Mother Bank bukan solusi instan. Namun, melalui kebersamaan, pendampingan, dan proses belajar yang terus berjalan, para ibu rumah tangga mulai memiliki kontrol atas keuangan dan kehidupan mereka sendiri. Ada ruang untuk berbagi, saling menguatkan, dan membangun ketahanan bersama. Kisah Mother Bank menunjukkan bahwa resiliensi tidak selalu lahir dari kekuatan individu, tetapi dari komunitas yang saling percaya dan saling menjaga.